Namanya cream puff ya. Iya, betul. Itu salah satu gerai ayam goreng yang sangat terkenal ya. Dia memang fenomenal ya. Betul. Jualan ayam goreng tapi dia bikin kudapan macam-macam ya. Hai, welcome back to my YouTube channel Diana Cahya. Hari ini aku ditemani oleh teman baik aku, Chef Rian. Iya. Nama lengkapnya siapa ini? Nama lengkap? Rian Vijaya. Rian Vijaya. Pakai V. Pakai V, bukan pakai F ya. Oke, hari ini aku buat sesuatu yang lagi viral ya. Betul. Nah, itu dibawa menunya oleh Chef Rian. Hari ini mau bikin apa tuh? Cream puff ya. Namanya cream puff ya. Iya, betul. Itu salah satu gerai ayam goreng yang sangat terkenal ya. Dia memang fenomenal ya. Betul. Jualan ayam goreng tapi dia bikin kudapan macam-macam ya. Terus yang kali ini tuh kayaknya dia meluncurkan cream puff ya. Walaupun mungkin sudah beberapa bulan yang lalu, sepertinya tuh sekarang lagi banyak diperbincangkan baik di podcast ya dan di YouTube ya. Betul. Nah, Chef Rian hari ini mau bikin untuk kita nih. Jadi kita hari ini akan mempelajari resep-resep dari Chef Rian untuk membuat cream puff itu. Betul sekali, nah, Chef. Chef Rian ini namainnya apa menunya kalau untuk Chef Rian yang ciptain ini? Kan nggak mungkin sama dong sama dia. Namanya apa? Gimana kalau kita namai eclair crunchy melt? Oh, cocok banget. Ya bagus ya. Berarti nama ini dari Chef Diana ya? Iya, harus disikat sama punya saya. Padahal udah ngelirik-ngelirik nih lihat. Settingan biasa. Jadi sebenarnya sih kalau aku icipin ya, itu cream puff yang di salah satu gerai itu, itu kayaknya tuh adalah adonannya tuh kayak eclair atau soup yang panjang gitu, tapi atasnya tuh seperti ada crunchy-crunchy-nya, cracking-nya ya. Iya. Sebenarnya sih sama kayak soup yang cracking ya. Apa tuh? Cracking soup ya. Iya. Jadi tapi ini modelnya panjang ya. Biasanya bulat gitu ya? Iya, sekarang lonjong ya. Lonjong. Jadi itu suka-suka kali mau bikin bulat panjang, tapi hari ini kita kayaknya bikinnya panjang. Yang bikinnya eclair panjang ya. iya. Oke, nggak lama-lama, langsung aja kita sebutkan untuk bahan-bahannya. Pasti ini menggunakan bahan-bahan su yang biasanya ya. Betul, yang pada umumnya aja ya. Pada umumnya sama ya. Jadi semua bisa buat. Di sini ada butter, ada air, ada garam. Ini ada menggunakan tepung terigu protein tinggi ya. Betul. Dan juga ada telur ya. Ada gitu telur. Ya. Terus di sini untuk lapisan atasnya ya, bahan toppingnya yang crunchy-nya ya. Ada butter. Ini kayaknya icing sugar ya? Iya, icing sugar. Terus apalagi nih, San? Terus juga tepung protein sedang, kemudian air dan juga cocoa powder ya. Jadi simple aja sih bahannya ya. Yuk kita langsung aja cara pembuatan. Oke, seperti biasanya kan kalau kita bikin su itu ya biasanya kita akan masak ya di sini air, butter, garam, kemudian sampai mendidih kita masukkan si tepung ya. Itu diaduk-aduk baru di mixer dengan telur, biasanya gitu. Betul. Nah, kalau Chef Rian ini juga sama seperti itu kah? Iya, betul. Sama juga. Tekniknya kalau juga gitu kita bisa lihat Chef Rian buatnya ya. Oke, berarti bisa langsung dimulai aja ya Chef Diana ya. Kita buat. Oke, nah ini jadi kita panaskan butter, air dan juga garam terlebih dahulu seperti yang tadi Chef Diana sudah ucapkan atau sudah Chef Diana terangkan ya. Butternya pun bisa kalian ganti margarin, kalian bisa skip ya untuk garamnya. Betul. Tapi kalau aku pribadi sih lebih suka butter ya, karena dari aroma dan teksturnya itu lebih enak gitu lebih cocok untuk lidahku gitu. Jadi bisa menyesuaikan juga untuk yang mau berjualan bisa disesuaikan dengan harga jual mereka ya. Ini airnya kita masukin. Ya, sambil diaduk aja ya Chef ya. Kalau zaman dulu ya om aku bikin kue su itu dia kan zaman dulu itu menggunakan itu ya margarin kan. Jadi tanpa garam lagi gitu tanpa garam lagi. Karena ini kita pakainya kan unsalted ya. Karena kan margarin itu kan udah asin. Iya. Terus teksturnya sih lebih wangi yang menggunakan butter pastinya. Karena kan butter ini kan dia 100% tuh adalah dari lemak hewan ya. Ya benar. Itu. Jadi sedangkan kalau untuk margarin itu lebih banyak kandungan airnya ya Chef ya. Benar. Tapi itu pilihan juga sih. Selera orang kan beda. Jadi oke lah kalau kamu menggunakan margarin itu bisa ya. Oke, kita ini tunggu berarti sampai tetap diaduk sampai ini mendidih ya Chef ya. Nanti baru masuk bahan B, di situ ada tepung protein tinggi. Jadi biasanya kalau untuk dimasak seperti ini atau tunggu sampai mendidih kemudian masuk
tepung protein tinggi itu untuk menghilangkan glutennya ya. Glutennya itu agar hilang ya, tidak terbentuk seperti itu ya. Nah, untuk penggunaan tepung ya, gimana perbedaannya? Chef Rian pernah coba nggak kalau menggunakan tepung serbaguna dan tepung protein tinggi atau mix keduanya? Apakah ada perbedaan apa gimana? Kebetulan sih belum pernah dicoba ya, Chef. Barangkali Chef Diana tuh ada tips dan trik gitu tentang tepung bagaimana. Gantian menanyakan ini ceritanya. Iya. Ya, jadi kalau menggunakan protein tinggi tuh pasti dia teksturnya akan lebih tinggi karena proteinnya juga lebih tinggi. Jadi dia akan lebih mengembung, cuma kelemahannya dia pasti akan lebih cepat melempem. Karena tipe tepungnya itu kan bergluten banget, proteinnya tinggi. Nah, kalau serbaguna ya mungkin tengah-tengah ya. Ada juga yang protein rendah. Cuma kalau menggunakan protein rendah mungkin tingkat kegembungannya akan sedikit lebih berkurang. Lebih berkurang gitu. ya. Itu pilihan sih. Cuma hari ini kita menggunakan yang tinggi. Yang tinggi. Ya, ini udah mendidih. Kemudian masuk. Ya. Nah, ini tepung protein tingginya ya. Ya. Ini kita aduk sampai kalis kali ya, Chef ya. Ini banyak ilmu lagi nih dari Chef Diana nih pastinya ya. Jadi bukan sekedar baking aja, tapi juga tips dan trik, terus mengenai juga bahan kita juga mengenai harus bahan tahu. juga harus tahu. Jadi kita kalau bikin resep atau mengganti-ganti resep, jadi tahu kalau sifatnya setiap bahan itu gimana. Nah, ini harus dimasak sampai dia benar-benar matang supaya nggak bau tepung ya. Oke, tips lagi bagi teman-temannya yang nggak biasa ngaduk. Kalau Chef Rian ini memang kerjaannya dia baker ya, jadi biasa ngaduk. Kalian bisa angkat atau matikan api dulu, diaduk-aduk dulu sampai rata, baru nanti dihidupkan lagi. Itu bisa ya, seperti itu tipsnya. Kalau yang udah biasa kan gampang cepet aja ya, tapi kalau yang masih belajar gitu, buru-buru nanti takutnya dia menggumpal kan. Kalau misalnya apinya dihidupin terus, boleh dimatiin dulu, diaduk-aduk, sampai melompat. Ini sangat semangat nih, Chef. Kemudian baru dihidupin lagi, jadi nggak ada tepung yang matang sebelum waktunya. Betul. Ya. Nah, ini adonannya udah kalis ya, udah kelihatan ya, udah nggak menempel-nempel, terus dia sudah jadi satu kesatuan ya. Karena kebetulan yang dipakai ini adalah wajan anti lengket, jadinya pasti dia nggak lengket dong ya. Betul. Cuma kan kelihatan dari teksturnya dia kenyal. Ya, kemudian dia kalis, nah itu udah bisa didinginkan. Oke. Ya, nah, ini didinginkan menggunakan mixer ya, Chef ya? Supaya kita kerjanya lebih cepat aja. Jadi baru nanti masuk telur ya, Chef ya? Karena kalau panas-panas dimasukin telur, yang terjadi telurnya akan mateng. Jadi setelah mateng nanti nggak gitu ada nggak ada rongga di dalam sunya ya. Oh, berarti sangat berpengaruh juga ya, Chef ya? Sangat berpengaruh. Ya, kita akan putar. Berarti ditunggu sampai uap panasnya itu juga menghilang ya, Chef ya? Menghilang, seperti itu baru kita masukkan telur. Ini yang punya resep kayaknya Chef Rian ya, kenapa saya yang jadi yang bicara? Oh, nggak apa-apa. Ya, sambil menunggu ini dingin supaya nggak buang waktu, kita akan bikin toppingnya ya, cracklingnya. Apa namanya? Ya, topping cracklin. Oke, kita akan bikin dua warna, yaitu yang coklat sama yang vanilla ya biasa. Nah, bahannya apa aja, Chef? Ini ada margarin atau butter ya? Aku sih lebih prefer ke butter sih. Ke butter ya, karena waktu digigit itu lebih berasa crunchy-nya tuh dapat banget gitu loh. Nah, terus di sini ada gula halus ya. Pakai icing sugar ya di sini kita. Nah, ini diaduk sampai creamy ya, Chef ya? Ini juga bisa pakai hand mixer ya kalau kalian mau ya. Pakai whisker juga bisa. Tapi perlu bantuan tenaga ganda ya, Chef ya. Benar. Nah, itu ya, tapi kita buat creamy. Ini udah creamy seperti ini, baru kita bisa masukkan air ya dan tepungnya ya. Oke, kita akan masukkan airnya. Ini sambil terus diaduk ya, Chef? Iya, dan juga tepungnya. Nah, kita masukkan dikit-dikit ya supaya nggak gumpel.
Kita bisa scrap dia ujungnya supaya lebih rata seperti ini. Nah, tuh kita bisa bagi dua ya, karena kan hari ini kita mau bikin warnanya dua ya. Iya. Jadi ada yang vanilla dan juga ada yang coklat ya, Chef ya. Ya. Jadi dari adonan yang tadi sudah jadi ya, yang sudah kita satukan, ini tinggal dibagi dua aja. Berapa beratnya tinggal dibagi dua. Terus kemudian adonan yang satunya itu tinggal ditambahkan cocoa powder saja. Ya, sebenarnya cocoa powder ini juga selera ya, mau lebih coklat apa gimana, bisa kira-kira ya. Jadi kita lihat dulu beratnya berapa ya. Ya. Beratnya 220. Berarti 110. Berarti 110 ya masing-masing. Nah, cocoa powdernya tadi sesuai selera aja ya. Nah, mau kurang lebih, kalau kurang coklat bisa ditambahin. Mungkin cukup ya, segitu ya. Oke. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam piping bag seperti ini. Dah, enak. Kita ikat ya, supaya dia rapi, nggak kemana-mana. Ya. Nah, kita bisa masukkan telurnya satu persatu. Oke. Jadi masuk telur satu persatu. Yep. Sini biar nggak kelihatan. Nah. Masuk lagi. Ya. Pelan-pelan. Jangan dulu. Ya. Ya, cukup. Nah, adonan su yang baik itu ya, kalau sudah diangkat begini, dia akan membentuk huruf V kayak gini nih. Jadi biasanya kan pertanyaannya konsistensi udah bener apa enggak ya? Dia akan begini, terus kalau diangkat tuh ada huruf V. Nih kan, V. Nah, itu udah bener. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam piping bag. Oke, adonan sunya udah jadi ya, nih. Dan kita nanti akan bentuk memanjang biasanya menggunakan squid yang bulat ya. Betul. Ini bisa kalian beli di online shop ya, atau di TBK ya, Chef ya. TBK banyak. Nanti kita akan masukkan di sini, lalu kita akan squidkan di atas loyang ya. Dan ada seperti ini silpatnya. Silpat ya. Silpat atau alasnya. Jadi tapi kalau kalian nggak punya ini nggak apa-apa sih, pakai baking paper juga oke. Gitu. Ini cuma supaya ada patternnya ya. Patternnya. Misalnya nggak punya seperti ini pun ya kalian bebas juga nggak apa-apa, tapi nggak sama aja. Iya. Nah, kalau ada lagi satu cara, kalian bisa print ya bentuk lonjong-lonjong kayak gini, banyak banget ya eclair template itu di Google. Terus kalian bisa taruh di bawahnya, kasih baking paper, kalian bisa copy di atasnya. Copy di atas itu. Nah, ya, boleh Chef ya. Oke, nah ini tinggal kita squidkan ngikutin di atas patternnya ya. Jangan lupa untuk squid harus ada jarak ya, jadi jangan ngikutin ini terlalu dempet, jadi harus di sebelah sini kayaknya Chef ya. Iya. Ya. Oke. Nih, untuk teman-teman yang mau bikin eclair doang ya, misalnya mau bikin yang su bentuknya panjang, ada tips juga nih Chef. Kalau misalnya nggak mau ada buntutnya karena jelek, kita basahi tangan kita dengan air. Kemudian kita tinggal tidurin dia gini. Nah, tuh jadinya dia nggak ada tangannya buntutnya. basah itu ya, Chef? Iya, jadi nggak ada buntutnya. Udah, kayak gitu doang. Oke. Nah, terus selanjutnya kita akan kasih topping. Toppingnya menggunakan squid yang seperti ini. Dia bergerigi ya. Nah, ada perbedaan dibuat crackling. Kalau dibuat crackling kita harus roll dia, kemudian kita kita potong, kita bekukan. Kalau ini kita menggunakan squid, jadi lebih cepat pastinya. Benar. Jadi nggak pakai lagi. Yang ini dulu aja. Iya, ini dia. Supaya nanti nggak cuci-cuci lagi, Chef. Silakan. Nah,
Kemudian kita akan squidkan di atasnya. Ya gitu aja, tutup aja ya gitu. Keren. Nah, udah jadi ya, sudah adonan eclairnya dan toppingnya udah jadi. Nah, kemudian gimana nih Chef Rian? Jadi tinggal di bake saja dengan suhu 200 derajat Celcius, kurang lebih lama pemanggangan itu 15 menit. Oke, dan itu harus disesuaikan dengan ovennya juga ya? Betul. Terus ada proses pemanggangan kedua ya, jadi diturunkan suhunya menjadi 180 derajat Celcius, lama pemanggangan juga sama 15 menit, jadi total 30 menit ya. Tujuannya diturunkan supaya bagian dalamnya lebih kopong. Betul. Dan lebih kering ya. Oke, baik kita open. Nah, ini harus kita pindahkan ke atas cooling rack. Ya, ke atas cooling rack supaya uapnya hilang ya, jadi nggak melempem ya. Yeay, udah jadi ya. Panas banget crunchy, tapi aku nggak tahan mau cobain ini. Aku mau cobain. Akuin coklat ya, Chef? Ya, bolong. Wow. Enak ya? Ini. Panas kan? Masuk panas. Nah, habisnya siapa suruh makan panas-panas? Ini suaranya, dapet nggak asapnya? Tuh, lihat tuh. Enak banget, Chef. Udah bolong realnya. Nih ya, kopong ya. Enak banget. Ini belum diisi teman-teman, tapi udah enak banget. Nanti kita buat fillingnya ya. Betul. Nanti kita biarkan dia dingin dulu. Enak banget ya. Mantap. Mantap. Nah, Chef Rian, sekarang aku mau bikin resep untuk fillingnya. Fillingnya ya, jadi masih ada isian nanti ya. Iya, bener. Fillingnya nih aku gampang banget, langsung aja nih ada susu UHT. Dan di sini aku menggunakan vanilla custard yang instan. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi bikin di kompor, nggak perlu. Ya, kemudian di sini ada juga filling coklat yang suka-suka kamu, selera kamu yang apa aja. Nah, nanti kita tinggal campurkan di fillingnya. Ya, kita tinggal campur aja. Pakai repot ini mah. Iya. Susu cair dingin. Custard vanilla powder. Ya oke, jadi custard vanilla powder dan juga susu cair dingin ini di mix sampai menjadi pasta ya. Lalu nanti tinggal masuk filling coklat. Oke, flat custard vanilla instan sudah jadi nih, seperti ini. Kemudian bisa kita langsung campurkan dengan filling pasta coklat. Nih, agar mudah untuk proses pencampurannya bisa kita campurkan secara manual terlebih dahulu atau kita pancing terlebih dahulu ya. Oke, setelah tercampur rata seperti ini untuk filling coklatnya, ini bisa kita langsung satukan dengan flat custard instan. Kita mix kembali sampai tercampur rata. Oke, nah ini sudah tercampur, tapi untuk bagian sisi di bowl mixer ini bisa kita aduk manual saja karena memang masih belum tercampur dengan rata. Kita aduk lipat seperti ini agar semua tercampur dengan rata. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, untuk flat custardnya ini bisa kita langsung masukkan ke plastik piping bag. Jadi nanti lebih memudahkan untuk proses pengisiannya ya. Oke, sekarang saatnya kita untuk memberi filling. Kebetulan hari ini Chef Rian katanya tadi mintanya rasa coklat semua, jadi nggak dibagi dua, langsung diberi coklat semua, nggak apa-apa lah. Coklat is the best ya. Oke, luar biasa. Ini akan diisi sekarang
Jadi lewat samping juga boleh ya, Chef ya? Iya. Atau lewat dari bawah iya, juga boleh ya? juga. Suka-sukalah dari mana aja. Nah, aku punya tips ya bagi teman-teman yang sudah bikin ini misalnya H-1 ya, besoknya pasti dia sudah agak lembek lagi. Kalian bisa ini ya, panggang ulang ya dengan suhu rendah. Misalnya di 150 derajat Celcius selama 20 menit ya. Iya. Itu boleh. Jadi tergantung dari oven kalian masing-masing ya. Nah, kita bisa taburi dengan sugar dusting, biasanya dipakai sebagai donat dusting ya, supaya dia untuk taburan donat. Nah, keren banget nih hari ini kita tambah makan. Cantik, Chef. Iya. Oke, sudah jadi semua ya. Ini hari ini adalah eclair crunchy melt ya, yaitu adalah adaptasi dari cream puff ya. Betul. Cream puff di satu gerai ayam ternama ayam ya di Indonesia juga. Itu dari luar kan kayaknya gerai itu ya, franchise kayaknya. Betul, franchise dari luar. Kalian bisa coba di rumah dan jangan lupa untuk subscribe, share, and comment di bawah ini. Kalian pingin kita bikin apa lagi? Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you, Chef Rian. Terima kasih, Chef Diana. Sukses ya. Dadah.